Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita mau renungan pagi terlebih dahulu. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dan kita mau naikkan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan memberikan kami nafas hidup dan kesehatan di pagi ini. Terima kasih kami bisa ada semua karena Tuhan mengasihi kami. Pagi ini kami siap belajar, tapi kami juga mau belajar tentang firman Tuhan supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan sesama kami. Kami juga mau belajar untuk mentaati firman Tuhan. Tuhan tolong kami saat kami mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan tolong kami saat kami belajar nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Sebelum kita masuk di renungan pagi hari ini, Ibu Bunga mau tanya kepada anak-anak, mau mengingatkan kembali tentang renungan di hari kemarin. Kemarin Ibu Ros renungan tentang tidak boleh ada Tuhan lain. Kenapa kita tidak boleh ada Tuhan lain? Karena kita cuma punya satu Tuhan saja, yaitu benar, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menciptakan kita, dan Tuhan mau karena kita diciptakan oleh Dia, kita hanya memuji Tuhan dan menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Tidak boleh kepada Tuhan yang lain, dan hanya Tuhan Yesus saja, Tuhan yang berkuasa. Nah, hari ini kita kembali akan renungan, tapi judulnya tentang jangan menyembah patung. Hari ini renungan kita diambil dari kitab Keluaran. Nih, Bu Bunga punya Alkitab. Kitab Keluaran, pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-4 sampai ke-6. Anak-anak dengarkan ya. Keluaran 20 ayat 4 sampai yang ke-6. Jangan membuat jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Nah, kita dari kemarin belajar tentang yang namanya peraturan. Kenapa sih kita perlu ada peraturan? Seperti anak-anak kalau di sekolah ada peraturan di sekolah, di rumah juga pasti ada peraturan. Di rumah itu peraturannya Kalau habis mainannya dikemaskan, dibereskan kembali, tidak boleh bertaburan. Habis memakai sendalnya disimpan kembali di rak sendalnya. Itu bisa menjadi peraturan.
Kalau di sekolah peraturannya adalah tidak boleh datang terlambat, datang ke sekolah memakai pakaian seragam, lalu memakai kaos kaki, lalu ada lagi mengucapkan salam kepada guru dan teman-teman, dan mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas dengan baik. Itu juga peraturan yang ada di sekolah. Nah, Tuhan juga membuatkan kita peraturan agar kita sebagai manusia hidupnya teratur. Agar kita sebagai manusia hidupnya tidak sembarangan. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu gunanya peraturan. Supaya anak-anak tahu, oh kayak anak-anak nih jalan sama mama sama papa. Kan ada juga tuh peraturan di jalan, peraturan lalu lintas. Ada lampu lalu lintas merah, kuning, hijau. Kalau merah menyala berarti anak-anak tidak boleh jalan, ya kan? Nanti kalau hijau yang menyala, anak-anak harus jalan kembali. Kalau kuning yang menyala, anak-anak hati-hati. Mama bawa motor hati-hati, nggak boleh ngebut karena bentar lagi udah mau lampunya berubah jadi warna merah. Nah, itu juga peraturan yang ada di jalan. Nah, Tuhan memberikan kita peraturan, ada 10 peraturan. Waktu itu Tuhan memberikan peraturan ini melalui Bapak Musa. Pada waktu itu bangsa Israel pengennya melihat Tuhan tuh sebenarnya marah pada bangsa Israel karena bangsa Israel waktu itu hidupnya sembarangan, melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Tuhan tuh tidak suka kalau kita berdoa, beribadah kepada Tuhan yang lain. Tapi bangsa Israel lakukan itu karena bangsa Israel pada waktu itu berpikir, mana sih Tuhan? Tuhan itu tidak kelihatan. Jadi untuk apa beribadah kepada Tuhan yang kelihatan? Nah, suatu ketika bangsa Israel membuat patung dari lembu emas dan menyembah kepada patung itu membuat Tuhan marah. Makanya Tuhan memberikan peraturan kepada bangsa Israel melalui Bapak Musa, yaitu ada 10 peraturan. Nah, kemarin anak-anak belajar tentang peraturan pertama, itu adalah tidak boleh ada Tuhan lain. Peraturan hari ini adalah peraturan yang kedua, perintah Tuhan yang kedua, yaitu jangan menyembah patung. Nah, kita malah dibilang jangan membuat patung dan jangan menyembahnya. Membuat patungnya saja kita tidak dibolehkan oleh Tuhan. Buat patung apa sih, Bu? Nggak boleh ya, Bu ya. Membuat patung kucing, membuat patung anjing, membuat patung sapi, nggak boleh ya, Bu ya? Boleh sih, tapi kalau cuma untuk hiasan ditaruh di rumah boleh. Tapi kalau misalnya anak-anak buat patung, lalu anak-anak taruh di rumah, terus anak-anak berdoa, patung-patung, sapi-sapi, ayam-ayam, tolong saya ya, berikan saya hari ini makanan. Itu yang tidak boleh, itu yang Tuhan larang dan itu yang Tuhan tidak mau dari kita. Makanya Tuhan membuatkan peraturan melalui Bapak Musa bahwa kita sebagai manusia tidak boleh menyembah kepada patung. Kenapa? Karena kita ini manusia diciptakan oleh Tuhan, bukan oleh patung. Sekarang anak-anak pikir deh, siapakah yang membuat patung? Siapa, ayo? Coba Ibu Bunga mau dengar, siapa yang buat patung? Benar, yang membuat patung adalah manusia. Terus siapa yang membuat manusia? Siapa yang membuat Ibu Bunga? Siapa yang membuat anak-anak? Benar, yang membuat Ibu Bunga, yang membuat anak-anak itu adalah Tuhan. Pada waktu kita diciptakan oleh Tuhan, itu tujuannya baik. Tujuan yang pertama, Tuhan menciptakan kita, menciptakan Ibu Bunga, menciptakan anak-anak, itu adalah untuk menyembah, berdoa, memuji Tuhan saja. Tidak boleh yang lain, karena yang lain tidak ciptakan kita. Karena yang lain bukan yang membuat kita, hanya Tuhan yang membuat kita. Jadi kita harus berdoa dan memohon kepada Tuhan. Ibu Bunga ambil contoh lagi nih. Mama membuat kue, ya kan? Mama membuat kue. Lalu mama bikin kue, udah jadi, sudah masak, kasih kepada anak-anak. Ya, mama bilang, ini kue mama bikin untuk kamu, gitu kan? Lalu apa yang kalian lakukan? Langsung makan? Begitu? Tidak. Apa yang harus kalian lakukan?
Kalian harus mengucapkan, iya benar, harus mengucapkan terima kasih. Kalian bilang, terima kasih mama sudah bikinkan saya kue. Kuenya enak. Nah itu kita memuji mama. Karena mama membuatkan kita kue yang enak. Kita mengucapkan terima kasih kan. Tadi kan kita mengucapkan terima kasih kepada mama karena sudah membuatkan kita kue. Lalu kita memuji mama karena mama membuat kuenya enak. Lalu apalagi kita bisa ceritakan sama orang lain. Ih tahu ndak, mamaku bikin kue enak loh. Itu contohnya sama kayak Tuhan. Tuhan menciptakan anak-anak, menciptakan ibu bunga. Nah pada saat sudah diciptakan itu, apa yang harus kita lakukan? Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Melalui apa? Doa. Tuhan Yesus terima kasih saya bangun pagi ini. Bangun pagi jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus terima kasih saya bisa makan hari ini. Mau makan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus terima kasih saya bisa bermain hari ini. Saya mau tidur malam. Jangan lupa juga untuk berdoa. Lalu kalau sudah berdoa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, apalagi kita memuji Tuhan. Bagaimana caranya memuji Tuhan? Kita bisa bilang Tuhan Yesus baik. Kita bisa nyanyi memuji Tuhan. Itu memuji Tuhan. Lalu kita harus juga menceritakan tentang Tuhan. Ngomong ke orang lain, ih tahu nggak, saya punya Tuhan itu hebat loh. Tuhan saya itu namanya Tuhan Yesus. Kenapa dia bisa hebat? Karena Tuhan Yesus ciptakan saya. Karena Tuhan Yesus menjaga saya. Karena Tuhan Yesus itu memberikan saya kesehatan. Itu caranya kita menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Nah, dari renungan hari ini, kenapa sampai Tuhan membuatkan peraturan bangsa Israel tidak boleh menyembah patung? Itu karena pada waktu itu bangsa Israel membuat sebuah patung emas, patung lembu emas, dan mereka menyembah kepada patung itu. Karena bagi mereka tidak melihat Tuhan itu ada. Anak-anak bisa lihat Tuhan? Oh, enggak bisa. Anak-anak ada lihat Tuhan di sini bersama Ibu Bunga? Enggak ada, Ibu Bunganya sendiri. Tapi bagaimana kalian bisa tahu kalau Tuhan itu ada? Pada waktu kalian bangun pagi, kalian buka mata, kalian bisa lihat mama papa, itu semua karena Tuhan. Terus Tuhan kita hebat, contohnya Tuhan kita berkuasa, contohnya Ibu Bunga ada di sini, ada Tuhan nggak? Bisa lihat nggak? Anak-anak nggak bisa lihat, tapi Tuhan itu bisa dirasakan. Bisa kita tahu, oh Tuhan ada ya. Jadi waktu Ibu Bunga mau lakukan sesuatu yang salah, wah saya nggak boleh lakukan yang dosa nih, nanti Tuhan marah, saya jadi berdosa, ya kan? Lalu Tuhan juga ada di rumah bersama anak-anak. Itu menandakan bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu berkuasa. Kalau kalian melihat patung dibuat, ditaruh di satu tempat, taruh di rumah gitu kan, patung itu bisa bergerak kah? Tidak bisa. Patung itu bisa berbicara kah? Tidak bisa. Patung itu bisa merasakan sakit kah? Tidak bisa. Patung itu bisa memberikan kalian makanan? Tidak bisa. Patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Patung tidak bisa melakukan apapun. Bahkan kalau dia kotor sekalipun, kalian yang membersihkannya, bukan dia sendiri yang membersihkannya. Tapi kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang memberikan segalanya kalau kita meminta, Tuhan yang memberikan kita kesehatan, Tuhan yang memberikan kita makanan hari ini. Memang bukan makanan langsung kayak dulu zaman bangsa Israel, Tuhan kasih mana. Waktu itu Bu Elmi ada cerita, Tuhan kasih mana dari langit langsung turun gitu mananya. Tapi nggak kayak gitu sekarang cara kerjanya Tuhan. Waktu kita minta, nanti Tuhan kasih kita melalui orang lain. Tuhan kasih suruh kayak misalnya anak-anak hari ini pengennya bilang sama mama, saya mau minum susu dong gitu kan. Terus mama bilang ya susunya lagi habis, nanti ya mama lagi gak punya uang mama lagi habis. Terus anak-anak bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya pengen susu tapi mama
uangnya sudah habis. Tuhan tolong ya kirimkan susu untuk saya minum. Tuhan dengar enggak? Tuhan dengar. Tuhan jawab? Tuhan jawab nanti melalui orang lain. Ada orang yang kasih mama berkat, ini Bu ada uang untuk beli susu. Atau Tuhan memberkati papa di pekerjaan, papa bisa kerja, papa bisa sehat, papa bisa dapat uang, nanti kasih ke mama, mama bisa belikan susu untuk anak-anak. Itu caranya Tuhan. Tapi kita hari ini belajar bahwa Tuhan memberikan kita peraturan untuk kita taati dan tidak boleh dilanggar. Kalau anak-anak melanggar peraturan lalu lintas di jalan, waktu lampu merah anak-anak tetap jalan, mama tetap tabrak itu lampu merah gitu kan. Waktu lampu merah harusnya kan berhenti, tapi mama udahlah saya mau cepat, mau buru-buru, mau ke mall gitu kan, mau belanja. Terus jalan saja mamanya. Apa yang terjadi anak-anak? Iya benar, mama bisa terjadi kecelakaan, bisa tertabrak nanti, tertabrak motor, tertabrak mobil. Ya itu akibatnya. Sama kayak kita waktu Tuhan membuatkan peraturan, kayak kemarin tidak boleh ada Tuhan lain di hadapan Tuhan, tidak boleh menyembah patung, itu harus kita taati karena nanti akan ada yang namanya akibat waktu kita melanggar peraturannya Tuhan. Ya, hari ini renungan pagi kita mengajarkan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk memuji Tuhan, dan tidak boleh menyembah kepada siapapun, kepada apapun itu, patungkah, manusiakah, atau apapun itu tidak boleh disembah. Hanya menyembah Tuhan Yesus saja. Ya, kemarin Ibu Ros juga ada ajarin anak-anak lagu baru ya. Lagunya judulnya Yesus satu-satunya. Gak ada Yesus dua-duanya, tidak ada. Hanya Yesus satu-satunya. Lagunya kayak begini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Tugas anak-anak hari ini adalah setelah selesai renungan, anak-anak nyanyi lagu ini dan mama papa rekam lalu kirimkan kepada ibu guru yang lain. Nanti Ibu Bunga akan kirimkan videonya. Anak-anak bisa mengikuti musik yang ada dan boleh mama rekam. Ya, renungan pagi kita sudah selesai. Kita mau siap masuk pada pembelajaran kita di hari ini. Semangat belajar anak-anak dan ingat tetap taat kepada firman Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.
kita sudah renungan pagi dan anak-anak sudah bernyanyi serta mengirimkannya ke grup masing-masing. Terima kasih buat kerjasama dari Papa dan Mama. Nah, hari ini kita mau belajar masih tentang temanya kehidupanku, tapi kita masuk di tema yang baru yaitu keluargaku. Anak-anak, Ibu Jela tahu nggak sih keluarga itu apa? Keluarga itu ada mama, ada papa. Ada apa lagi anak-anak? Ada Cece, ada Koko. Hanya itu saja? Banyak sekali. Bisa masuk di dalamnya ada Popo, ada Kungkung, ada kakek, nenek, ada paman, bibi, susu, ii, dan sebagainya. Terus sama sepupu-sepupu itu keluarga, tapi itu keluarga besar. Kalau keluarga inti, keluarga kecilnya itu terdiri dari papa, lalu mama, lalu anak-anaknya. Anak-anaknya mungkin ada Cece, ada Koko, ada Dede, dan ada kalian juga. Bisa saja. Atau mungkin di keluarganya kayak di Ibu Bunga. Ibu Bunga cuma punya papa, mama, Koko, Dede, dan Ibu Bunga. Jadi hanya berlima saja. Kalau Ibu Jela ada berapa orang di keluarganya? Ada 5. Ada siapa aja Bu Jela? Ada papa, ada mama, ada Koko, ada Dede. Dedenya ada 2 sama Ibu Jela. Wah, banyak ya, lebih banyak dari Ibu Bunga. Sama anak-anak juga nanti di rumah mulai ya anak-anak hitung. Tadi Ibu Bunga bilang ada papa, ada mama. Anak-anak ingat-ingat. Kalian keluarganya siapa-siapa saja sih? Oh, papa, mama. Oh, saya enggak punya Koko. Enggak apa-apa. Saya enggak punya Dedek. Enggak apa-apa. Itu juga tetap keluarga, ya. Anak-anak mulai mengelompokkan yang mana sih keluarga kecil dan yang mana sih keluarga besar. Kalau keluarga besar itu biasanya ada kakek, ada kungkung, ada nenek, ada popo, ada susu, ada paman, ada ii, ada bibi, dan ada anak-anaknya bibi. Nah, itu keluarga besar. Jadi kalau kumpul itu ramai sekali. Ibu Jela keluarganya banyak nggak? Keluarga besarnya? Banyak. Ibu Bunga juga punya keluarga besarnya besar sekali. Tapi lebih besar daripada Ibu Bunga sih. Anak-anak juga pasti kayak gitu kan keluarganya. Kalau keluarga besarnya sudah kumpul pasti ramai sekali. Benar nggak? Iya benar. Nah, Ibu Bunga mau memperlihatkan flashcard kepada anak-anak, gambar kepada anak-anak. Nanti anak-anak tolong sebutkan ya. Memang si Ibu Bunga nggak bisa dengar di sini, tapi kan Mama bisa kasih tahu Ibu Bunga, bisa direkam. Yang Ibu Bunga tunjukkan ini gambarnya siapa sih? Bisa ya Mama, bisa ya Papa. Tolong diperhatikan waktu anak-anaknya menonton video ini dan Papa, Mama bisa rekam. Benar nggak sih yang disebutinnya? Gambar yang pertama ini adalah gambar siapa ya? Dia rambutnya pendek, warnanya putih, dan sudah memakai kacamata. Tapi ada juga sih yang masih muda pakai kacamata gitu kan. Terus dia biasanya memakai celana. Ayo, apakah dia ini laki-laki atau perempuan? Ya, anak-anak lihat ya, ini gambarnya perhatikan baik-baik. Mungkin lebih dekat kali Bu Jela. Ayo, ini gambarnya siapa? Bisa ya? Lalu gambar yang kedua. Ada gambar siapa ini? Ini pasangannya, pasangan dari gambar yang tadi. Lebih dekat lagi Bu Jela. Ya, rambutnya juga sudah putih, tandanya sudah uban, bukan diwarnai ya anak-anak ya. Mama Papa lihat ya, ini gambarnya siapa? Benar tidak dengan yang disebutkan dengan anak-anak ya? Lalu gambar berikutnya ada siapakah dia yang biasa mengurus kalian, menjaga kalian, menggendong kalian waktu masih kecil, memberi susu kepada kalian waktu kalian lagi demam? Dia yang menjaga kalian. Siapakah dia? Silakan dijawab anak-anak. Lalu gambar berikutnya ada, wah, ini orangnya kuat. Dia suka bekerja. Nanti pulang-pulang biasanya bawa kue untuk anak-anaknya. Siapakah dia?
Dan gambar berikutnya adalah ini siapa ya? Kalau yang punya Koko, yang punya Dede, boleh disebutin ini gambarnya siapa. Yang jelas dia ini anak laki-laki atau anak perempuan. Anak-anak harus tahu ya, mana yang membedakan laki-laki dan perempuan. Gambar berikutnya. Gambarnya begini. Rambutnya diikat. Kalau Ibu Bunga nggak diikat nih, diurai nih. Kalau diikat kayak begini nih. Kayak begini. Berarti dia itu laki-laki atau perempuan? Ya. Coba kita lihat lagi. Ada lagi Bu Jela? Sudah selesai. Kita ulang sekali lagi Bu Jela ya. Gambar pertama itu adalah gambar. Coba lihat ya. Gambar kedua adalah gambar Barang. Terus gambar ketiga. Ya. Gambar keempat. Gambar kelima. Dan gambar yang terakhir adalah gambar Iya. Anak-anak tolong diperhatikan, ini berarti kita mengidentifikasi, kita mengenal melalui ciri-ciri. Melalui ciri-ciri rambut, ciri-ciri pakaian, ciri-ciri jenis kelamin. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengenal bilangan sama dan tidak sama. Di papan Ibu Bunga sudah memberikan contoh ini. Ibu Bunga punya pada kotak yang pertama, Ibu Bunga punya 4 bola. Ini 4 ya, 1, 2, 3, 4. Lalu gambar yang kedua ada 3 bola. 1, 2, 3. Nah, apakah gambar yang pertama ini dengan gambar yang kedua ini sama? Tidak sama. Anak-anak lihat di tengah-tengahnya ada tanda sama dengan. Kalau ini benda yang di depan jumlahnya 4 dan yang di belakang jumlahnya 3, apakah dia sama? Tidak sama. Berarti tanda sama dengan ini kita kasih tanda garis. Garisnya seperti ini ya. Berarti menandakan tidak sama. Kalau misalnya, nanti ada tugas nih, kalau misalnya benda yang kalian hitung jumlahnya sama, Ibu Bunga kasih contoh ya. Ini di depan 4, di belakangnya Ibu Bunga tambahin 1 lagi, berarti sama kan? Ya, berarti anak-anak kasih tandanya sama dengan, tidak perlu dikasih tanda garis, tidak perlu dicoret tanda sama dengannya. Anak-anak bisa? Bisa. Pasti bisa. Ya, tugas selanjutnya anak-anak adalah kita mau menulis. Anak-anak perhatikan ya, Ibu Bunga punya huruf-huruf yang berbeda ya. Kata yang pertama anak-anak akan tulis adalah kata pa, dan kata kedua adalah ma. Anak-anak perhatikan tinggi rendah tulisan. Huruf P itu tidak ditulis sampai ke garis yang bawah. Ini kan ada garis nih buku kalian. Hanya setengahnya saja, tidak boleh sampai ke bawah, tidak boleh sampai ke garis di sini. Itu salah ya. Lalu tidak boleh anak-anak tulis huruf P-nya kayak begini nih. Kayak begini, Ibu Bunga kasih contoh ya. Anak-anak tulisnya begini. Itu juga salah. Ya, atau anak-anak tulis huruf A-nya penuh satu kotak ini. Besar-besar tulisnya, itu juga salah karena tidak rapi. Kita belajar untuk menulisnya dengan rapi. Anak-anak perhatikan Ibu Bunga menulisnya dari awal ya. Ini adalah garis buku kalian. Ya, perhatikan ya. Ibu Bunga ambil dari sini, setengahnya saja dari kotak. Nih, setengah di atas, setengah di bawah. Kasih kepalanya di depan. Lalu huruf A-nya juga sama, masih setengah. Sama berikutnya seperti ini dan seperti ini. Karena kita menulis hurufnya dengan huruf kecil. Kalau M ya sama, kayak biasa tidak tinggi sampai ke atas. Perhatikan ya tulisannya, karena Ibu Bunga suka kalau tulisan anak-anak itu rapi. Tuhan mengajari kita untuk menulis dengan rapi, memakai tangan kita dengan baik. Jadi pakailah tangan untuk menulis dengan baik. Tugas anak-anak selanjutnya, anak-anak akan menggambar bebas. Menggambar bebas itu bukan berarti coret-coret saja, tidak. Kita mau gambar bebas apa ya Ibu Jela ya? Mau gambar bebas
bebas tentang keluarga aja. Tentang keluarga ya Bu Jela ya? Iya. Nah, kita mau menggambar bebas tentang anggota keluarga. Anak-anak boleh menggambar papa. Kalau anak-anak bisa gambar mukanya papa sih bagus, hebat. Boleh menggambar dede, menggambar cece, atau menggambar mama gitu. Lagi pakai baju yang bagus, boleh anak-anak gambar. Nah, tapi karena kita masih belajar menggambar, anak-anak masih belajar untuk menggambar, bagaimana cara menggambar? Nanti Ibu Bunga akan mengirimkan tutorial cara anak-anak menggambar papa, mama, menggambar koko atau cece. Anak-anak silahkan ikuti dan ingat setelah selesai digambar jangan lupa diwarnai. Tapi kalau mewarnai, apakah manusia dikasih warna hijau? Oh tidak. Apakah manusia dikasih warna merah? Kalau lipstiknya mama boleh lah merah. Kalau bajunya mama dikasih merah, pink, ungu. Wah, Ibu Bunga suka itu. Kalau Ibu Jela suka warna apa bajunya? Hijau. Oh, Ibu Jela suka hijau, Ibu Bunga suka ungu. Anak-anak pasti punya baju atau punya warna kesukaan boleh. Tapi mukanya nih janganlah dikasih warna-warna merah, hijau, jangan. Kalau baju boleh ya Bu Jela ya. Mukanya Ibu Jela aja nggak hijau. Walaupun Ibu Jela suka hijau, tapi dia mukanya nggak hijau. Ibu Bunga suka ungu, muka Ibu Bunga nggak ungu ya. Jadi anak-anak juga belajar untuk menggambar dengan baik, dengan rapi, dan mewarnai juga sesuai dengan yang kalian lihat. Tuhan kasih mata untuk melihat. Kalau kalian lihat, oh iya manusia kan mukanya nggak ada yang hijau, janganlah diwarnai hijau ya anak-anak ya. Kalau matanya hijau sih boleh, ada yang mata hijau. Mata biru ada, kalau Ibu Bunga matanya coklat, kalau Ibu Jela matanya hitam. Nah anak-anak mungkin ada matanya biru, boleh lah ya. Kalau Ibu Monik mungkin matanya kuning, mungkin karena sakit mata kali ya. Tapi biasanya ada yang matanya merah, itu karena dikucek-kucek gitu loh, masuk sabun ya Bu Jela kan. Jadi matanya bisa merah, tapi memang Tuhan tidak ciptakan mata dia merah, jadi jangan diwarnai dengan merah. Tapi ada juga sih yang matanya berwarna merah, mata-mata orang-orang di luar sana, di luar mana ya, Ibu Bunga nggak tahu ya. Pokoknya kalau anak-anak lihat mata kalian warnanya hitam, ya warnailah dengan hitam. Kalau kalian lihat rambut kalian warnanya hitam, ya warnai hitam. Kalau kalian lihat rambut mama warnanya kuning, ya nggak apa-apa, warnanya aja kuning. Kalau rambut mama warnanya merah, nggak apa-apa, warnai saja dengan warna merah, boleh. Apa yang kalian lihat boleh kalian warnai. Tapi kalau kulit kita tidak berwarna-warni, warna coklat, putih boleh ya anak-anak ya. Nah sekarang Bu Jela mau mengajarkan anak-anak bagaimana caranya menggambar keluarga. Nah kita buat dulu bulat-bulat untuk kepalanya ya, lalu buat bulat-bulat lagi. Kita hitung ada berapa, 1, 2, 3, 4. Lalu kita bikin bentuk badannya, setelah itu bentuk tangannya. Nah kita mau bikin bentuk anak apa ya ininya ya, yang pakai celana panjang ya. Nah anak laki-laki. Iya anak laki-laki, rambutnya pasti harus pendek. Lalu kita mau bikin siapa lagi ya? Nah rambutnya panjang, terus dia pakai dress. Siapa ya kira-kira anak-anak? Iya kita mau gambar mama atau ibu, pakai baju, pakai sepatu ya, tidak lupa dikasih mata. Selanjutnya nih, kalau ada ibu, ada mama, berarti ada apa? Papa. Ya kita bikin bentuk badannya. Setelah itu kita bikin celana, bentuk kakinya, sama sepatunya, tidak lupa. Nah tangannya juga tidak lupa ya, dikasih matanya juga. Terus kalau papanya kerja
aja dikasih dasi. Ada juga yang tidak pakai dasi ya. Nah, ini nih yang kuncir-kuncir ini pasti semuanya tahu ya. Iya, ini kita mau gambar anak perempuan. Ya, sama seperti gambar sebelumnya, cuman kita bedakannya dikasih gambar love. Selamat mencoba anak-anak. Yesus memberkati. Yang pembelajaran kita hari ini, anak-anak sudah belajar banyak hari ini. Dari renungan pagi, belajar menyanyi, lalu anak-anak senam, lalu anak-anak belajar menunjukkan benda yang sama dengan tidak sama, belajar menulis, lalu belajar mewarnai, belajar menggambar. Nah, semuanya itu ingat bahwa Tuhan yang kasih kalian kemampuan untuk melakukannya. Kita mau akhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita berdoa bersama Ibu Bunga, ayo kita nyanyi. Semuanya tepuk tangan ya. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan menolong kami saat kami belajar hari ini. Terima kasih Tuhan memberikan kemampuan dan ingatan yang baik kepada kami saat kami belajar. Tuhan tolong kami saat kami menyelesaikan tugas kami. Tuhan juga memberkati guru-guru kami, orang tua kami, keluarga kami, dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.